Pemerintah Amerika Serikat secara terang-terangan mendesak Indonesia untuk menghentikan penggunaan sistem pembayaran domestik seperti GPN dan KRIS, dan beralih sepenuhnya ke sistem milik asing, yaitu Mastercard dan Visa. Tekanan ini muncul dalam rangkaian negosiasi dagang yang semakin memanas antara kedua negara. Sumber internal dari kalangan diplomatik mengungkapkan bahwa perwakilan dagang Amerika menganggap sistem pembayaran Indonesia sebagai bentuk proteksionisme terselubung yang merugikan kepentingan global. Mereka menilai sistem ini menutup akses perusahaan asing terhadap pangsa pasar domestik yang selama ini menjadi ladang subur transaksi keuangan bernilai triliunan rupiah per tahun. Dalam salah satu sesi tertutup di Washington, seorang pejabat tinggi Departemen Perdagangan Amerika Serikat menyampaikan kekhawatiran bahwa Indonesia tengah membangun tembok digital yang menghalangi dominasi sistem keuangan global yang selama ini dikendalikan mereka. Diskusi berlangsung panas, dan dalam salah satu momen disebutkan ancaman bahwa pembatasan ekspor teknologi keuangan bisa diberlakukan bila Indonesia tetap mempertahankan sistemnya. Ketegangan ini semakin diperkeruh oleh kabar bahwa beberapa bank besar Indonesia telah menerima tawaran kerjasama yang secara implisit mengarah pada tekanan untuk mulai mengalihkan infrastruktur pembayarannya ke sistem luar negeri. Seorang pejabat senior Bank Indonesia yang enggan disebutkan namanya mengaku bahwa tekanan itu bukan hal baru, namun kali ini disampaikan secara lebih agresif dan formal. Ia menyebutkan bahwa sejumlah regulator keuangan Indonesia telah dipanggil ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk membahas arah kerja sama sistem pembayaran yang lebih terbuka. Muncul kekhawatiran bahwa apabila Indonesia tunduk, data transaksi ratusan juta warga bisa dengan mudah diakses atau dikelola oleh pihak asing, tanpa kendali kedaulatan penuh dari pemerintah. Kekhawatiran ini menjadi nyata ketika laporan internal menyebutkan bahwa sejumlah transaksi KRIS lintas negara mulai mengalami hambatan administratif sejak awal Maret. Ketika ditanya soal hal ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanya menyebutkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk mitra internasional. Namun di balik pernyataan normatif itu, muncul kekhawatiran di kalangan pelaku industri bahwa sistem pembayaran nasional yang selama ini dibangun dengan dana dan kebijakan jangka panjang bisa dihancurkan begitu saja oleh tekanan geopolitik. Di beberapa forum diskusi ekonomi, telah muncul narasi bahwa jika Indonesia menyerah pada tuntutan ini, maka bukan tidak mungkin di masa depan kedaulatan ekonomi digital akan tergerus habis demi kepentingan negara lain. Perdebatan ini bukan sekadar soal sistem pembayaran, tapi menyangkut harga diri dan arah masa depan ekonomi Indonesia. Banyak pihak khawatir bahwa keputusan yang akan diambil dalam 60 hari ke depan tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan rakyat, melainkan hasil dari tekanan diplomatik yang tidak seimbang. Di tengah gelombang digitalisasi, ketika transaksi semakin tergantung pada infrastruktur yang tak kasat mata, muncul pertanyaan besar, siapa yang sesungguhnya mengendalikan uang rakyat Indonesia?